Assalamualaikum Sobat Tambang, bertemu lagi di video pembelajaran alat berat. Kali ini kita akan belajar bersama tentang traction control system di Caterpillar 777D. Apa itu traction control system? Mari kita pelajari bersama. Ketika truk sedang beroperasi, ada kemungkinan salah satu rodanya tidak mendapatkan traksi. Misalkan ketika salah satu roda belakang terjebak ke dalam lumpur. Roda yang terjebak ke dalam lumpur ini akan kehilangan traksi, sehingga hanya berputar di tempat saja dengan kecepatan melebihi roda di sebelahnya. Hal ini terjadi karena salah satu kekurangan dari diferensial adalah ketika salah satu roda tidak mendapatkan traksi, maka roda tersebut akan berputar jauh lebih cepat dibandingkan roda di sebelahnya. Pada truk Caterpillar 777D sudah dilengkapi dengan traction control system atau yang biasa dikenal dengan TCS. TCS ini yang akan menghilangkan kekurangan dari diferensial. TCS bekerja secara otomatis, jadi operator tidak perlu mengaktifkan switch apapun agar TCS bisa berfungsi. Bagaimanakah cara kerja TCS? Tonton terus video ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mempelajari cara kerjanya, kita pelajari dulu komponen-komponen pada TCS ini. Seperti terlihat pada diagram, pada TCS terdapat komponen-komponen input, prosesor, dan komponen output. Mari kita pelajari satu persatu komponennya. TCS touch switch diaktifkan pada saat melakukan pengetesan fungsi TCS. Hanya diaktifkan pada saat melakukan pengetesan fungsi TCS ya, bukan diaktifkan setiap saat ketika truk sedang berjalan. Bagaimana cara pengetesan fungsi TCS? Caranya adalah dengan menekan TCS test switch ke posisi on, transmisi di posisi gigi 1, putaran engine dalam low idle, kemudian putar roda kemudi misalkan ke arah kanan dulu boleh, ke arah kanan sampai mentok, dan biarkan truk berbelok, maka akan terasa terjadi pengereman berulang-ulang. Setelah itu lakukan pada arah sebaliknya. Nah, kemudian truk juga akan terus berbelok sama seperti yang pertama, dan akan terasa terjadi pengereman berulang-ulang. Itulah cara pengetesan dari fungsi TCS. Wheel speed sensor. Sensor ini terpasang di roda belakang sebelah kiri dan kanan. Sensor ini akan mengirimkan kecepatan putaran roda belakang ke brake ECM. Sedangkan untuk informasi kecepatan truk ketika sedang berjalan akan dikirimkan oleh Transmission Output Speed Sensor yang biasa disingkat dengan TOS atau TOS. TOS ini terpasang di output shaft transmisi. Informasi kecepatan truk ketika sedang berjalan dari TOS dikirimkan ke brake ECM melalui CAT data link. Brake ECM akan menonaktifkan TCS ketika kecepatan truk melebihi 19,3 km per jam atau sekitar 12 mil per jam. Service Retarder Brake Switch. Service Retarder Brake Switch dalam TCS digunakan untuk mengirimkan input signal ke brake ECM pada saat melakukan diagnostik tes. Ketika TCS test switch dan manual retarder diaktifkan bersama-sama, TCS akan mengengagekan parking brake kanan dan kiri secara bergantian. Pasang pressure gauge pada TCS valve dan amati tekanan parking brake selama proses pengetesan. Parking brake release pressure sebelah kiri akan turun dan kemudian naik lagi. Setelah ada jeda sebentar, gantian parking brake release pressure kanan yang akan turun dan kemudian naik lagi.
Pengetesan akan tetap terus berjalan selama TCS test switch dan manual retarder aktif. Brake ECM pada traction control system menerima input signal dari wheel speed sensor, transmission output speed sensor, service retarder switch, dan dari TCS test switch. Input signal yang dikirimkan oleh sensor ataupun switch itu yang akan menentukan brake ECM dapat mengaktifkan atau menonaktifkan TCS. Selektor solenoid. Brake ECM akan mengenergis selektor solenoid dengan tegangan 24 volt. Selektor solenoid akan mengalirkan parking brake release pressure dari salah satu roda belakang ke tank, sehingga parking brake pada roda tersebut akan engage. Brake ECM yang akan memerintahkan selektor solenoid untuk memilih roda kanan atau kiri belakang yang parking brake-nya akan di-engage-kan. Proporsional solenoid. Kalau selektor solenoid bertugas mengalirkan salah satu parking brake release pressure ke tank, maka proporsional solenoid bertugas untuk mengatur jumlah oli yang akan di-drain, sehingga akan mempengaruhi seberapa besar parking brake-nya akan di-engage-kan. Brake ECM akan mengirimkan besar arus listrik yang bervariasi antara 100 sampai 680 mA ke proporsional solenoid. Semakin besar arus listrik yang dikirimkan ke proporsional solenoid, maka proporsional solenoid valve akan terbuka semakin lebar dan akan semakin banyak parking brake release pressure yang di-drain, sehingga parking brake akan engage semakin kuat. Pressure tape dan pressure sensor pada TCS valve bisa digunakan untuk membaca nilai parking brake release pressure. TCS indikator. Indikator ini akan menyala ketika TCS sedang engage dan akan berkedip-kedip dengan cepat ketika terjadi kerusakan di TCS atau ketika sedang melakukan pengetesan TCS. Oke, kita sudah mempelajari nama-nama beserta fungsi komponen pada TCS. Sekarang kita pelajari cara kerja TCS. Pertama, kita pelajari dulu TCS pada saat tidak terjadi slip pada salah satu rodanya. Ketika engine sedang running, oli dari parking brake release pump mengalir melewati parking brake release filter. Selanjutnya aliran akan dibagi menjadi dua. Yang pertama langsung menuju ke parking brake release valve, dan yang kedua mengalir ke signal port pada TCS control valve. Oli yang mengalir ke TCS control valve digunakan untuk mendorong ball check piston ke arah kiri dan membuat ball check valve ikut terdorong. Akibatnya akan membuka aliran oli yang menuju ke hydraulic tank. Ketika operator merilis parking brake, udara bertekanan pada parking brake release valve mendorong spool ke bawah, membuat aliran oli dari parking brake release pump yang sudah standby bisa dialirkan menuju ke TCS control valve. Di dalam TCS control valve, oli menutup parking secondary ball check valve dan mengalir melalui screen, kemudian melewati orifice kanan dan kiri, dan terus menuju ke brake reducing valve spool kanan dan kiri. Ketika tekanan oli di dalam sistem sudah mencukupi, reducing spool terdorong ke arah center dan selanjutnya oli mengalir ke parking brake piston pada roda belakang kanan dan kiri. Dan kemudian
menekan parking brake release piston melawan parking brake spring. Dengan tertekannya parking brake piston, maka parking brake roda belakang akan rilis. Pada TCS, jika salah satu roda kehilangan traksi dan kecepatan putarannya 60% lebih cepat dari roda yang lainnya, maka parking brake akan di-engage-kan untuk memperlambat putaran roda yang slip sampai kecepatan putaran roda menjadi sama. Sekarang kita lihat cara kerja TCS pada saat roda kiri belakang mengalami slip. Pada diagram terlihat cara kerja TCS ketika roda belakang sebelah kiri mengalami slip. Ketika truk sedang berjalan, wheel speed sensor selalu mengirimkan informasi kecepatan putaran roda belakang ke brake HM. Pada saat salah satu roda belakang mengalami slip, misalkan roda sebelah kiri yang slip, maka wheel speed sensor tetap mengirimkan informasi kecepatan putaran roda sebelah kiri lebih cepat daripada roda sebelah kanan. Ketika kecepatan putaran roda sebelah kiri 60% lebih cepat dari roda sebelah kanan, maka brake HM akan memerintahkan selektor solenoid untuk mengalirkan oli dari parking brake release valve yang akan menuju ke reducing valve roda sebelah kiri, dialirkan ke proportional solenoid valve. Selanjutnya, proportional solenoid valve akan terbuka dan terhubung ke hydraulic tank. Akibatnya, oli yang seharusnya digunakan untuk merilis parking brake sebelah kiri akan di-drain ke hydraulic tank, sehingga parking brake roda belakang sebelah kiri akan engage, sedangkan roda sebelah kanan parking brake-nya tetap rilis. Brake HM akan memerintahkan selektor solenoid dan proportional solenoid valve untuk kembali menutup ketika wheel speed sensor menginformasikan ke brake HM bahwa roda sebelah kiri tidak mengalami slip lagi. Itulah cara kerja traction control system pada CAT 777D. Dengan cara itulah Caterpillar menjaga 777D tidak mengalami slip ketika salah satu rodanya kehilangan traksi. Dan seperti biasa, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.